wabarakatuh. Sahabat Share Ilmu, berjumpa kembali dengan saya Miss Salmina dalam mata kuliah Teori Grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sahabat Share Ilmu, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Teori Grup. Kita akan membahas tentang grup permutasi, ya. Jadi yang menjadi indikator pada pertemuan hari ini yaitu Anda mampu menjelaskan pengertian dari grup permutasi, kemudian dapat menentukan permutasi dari suatu himpunan dan membuktikan bahwa himpunan permutasi dari sebuah himpunan adalah sebuah grup, ya. Jadi untuk indikator hari ini akan kita bahas. Jadi untuk mengawali bagaimana definisi dari grup permutasi, ada baiknya kita mengulang kembali peta konsep yang sudah pernah saya jelaskan ketika membahas tentang grup siklik. Oke, yang pertama ini adalah diawali oleh sebuah grup, ya. Jika grup itu ditinjau dari perpangkatan, maka itu dinamakan grup siklik. Kalau misalnya dia terhadap komposisi fungsi, itu dinamakan dengan grup permutasi, ya. Jadi yang membedakan itu adalah operasinya, ya. Kemudian grup siklik itu ada dua, terhadap operasi penjumlahan dan juga grup siklik terhadap operasi perkalian. Pada grup siklik juga ada juga dikenal dengan grup Zn bintang, ya. Jadi di sini kita bisa melihat apakah grup siklik ini grup siklik itu atau permasalahan tersebut bukan grup siklik. Jadi ada dua yang dilihat ketika kita membahas tentang grup Zn bintang, yaitu apakah dia grup siklik atau bukan grup siklik. Kemudian untuk komposisi fungsi, ya, itu di bawah komposisi fungsi itu disebut dengan grup permutasi. Jika grup permutasi itu semua himpunan permutasi itu n berderajat n, maka disebut dengan grup simetri. Jadi itu sekilas peta konsep. Jadi kita awali dengan jadi grup permutasi, ya. Kita akan melihat dulu definisinya dari grup permutasi. Definisi 4.6 itu menyatakan bahwa suatu permutasi dari n unsur adalah suatu fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada atau onto, ya, dari himpunan n unsur ke himpunan itu sendiri. Jadi untuk memudahkan kita gunakan bilangan bulat, yaitu dari 1 sampai n untuk menyatakan himpunan n unsur. Jadi permutasi alfa disajikan seperti dalam bentuk matriks berikut, ya. Jadi ini bilangan bulatnya dimulai dari baris pertama dari 1 sampai n, ya. Kemudian baris keduanya itu adalah A1, ya. Artinya permutasi 1 dari 1 apa gitu hasilnya, ya. Begitu juga seterusnya sampai A permutasi dari AN, ya. Jadi di sini untuk grup permutasi dia di bawah operasi komposisi fungsi seperti yang telah kita lihat pada peta konsep, ya. Jadi ketika kita berbicara grup permutasi, maka kita akan menggunakan komposisi fungsi. Jadi kita bisa melihat contoh dari 4.6, ya, berdasarkan definisinya tadi. Andaikan theta permutasi pada himpunan permutasi dari bilangan-bilangan bulat. Jadi permutasinya itu bisa dituliskan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ini dari bilangan bulat, sehingga permutasi ini theta 1 itu berarti 2, kemudian theta 2 itu adalah 1, theta 3 adalah 4, sampai theta 5 adalah 3. Jadi ini bisa kita tuliskan seperti definisi 4.6, ya, dalam bentuk matriks, ya. Jadi baris pertama itu dari 1 sampai 5. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 baris pertama. Kemudian baris kedua kita melihat soal. Jadi permutasi dari theta 1 itu sama dengan 2. Maka kita menuliskan permutasi dari theta 1 itu adalah 2, ya, sesuai dengan diketahui di soal. Ketika permutasi theta 2 sama dengan 1, maka kita tuliskan di bawah 2 itu 1, begitu juga yang 3, ya, di bawah 3 itu 4, dan seterusnya seperti yang ada diketahui di soal sampai theta 5 berarti hasilnya 3 di sini, maka di bawah 5 itu berarti 3, ya. Jadi jika alfa dan beta itu adalah dua permutasi, maka hasil kali alfa dan beta itu kita definisikan seperti ini. Alfa, ya, beta terhadap i sama dengan alfa buka kurung beta i tutup kurung.
karena permutasi ini adalah di bawah komposisi fungsi. Jadi fungsi yang kita selesaikan duluan adalah fungsi yang keduanya ya. Jadi yang kita bekerja itu operasi dulu dari yang terakhir ya. Jadi setiap i di sini yaitu 1 sampai n tadi. Nah, jadi seperti ini ya untuk definisi 46. Nah, juga dengan contoh yang masih sangat sederhana ya. Kemudian kita akan lanjut ke definisi 47 ya, 4.7. Andaikan suatu himpunan itu berhingga adalah A dan himpunan semua pemetaan adalah SA ya, bijektif dari himpunan A pada dirinya sendiri, maka komposisi pemetaan ya dari SA terhadap operasi bundaran. Nah, jadi karena dia grup permutasi kan tadi di bawah komposisi fungsi ya, di bawah operasi komposisi fungsi. Jadi kita lambangkan dengan bundaran, maka ini merupakan grup permutasi ya. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya. Ordo dari grup S2 ya adalah 2 faktorial ya. Jadi 2 faktorial ini kenapa bisa 2 faktorial? Karena grup dari S2. Berarti untuk menentukan apa saja dari S2 ini ya, kita mencarinya dengan menggunakan n faktorial ya. Di rumusnya n faktorial. Nah, sehingga ketika S2 berarti 2 faktorial ya. Jadi n faktorial untuk mencari ordo dari sebuah grup dari S2 ya. Berarti kalau 2 faktorial maka sama dengan 2 dikali 1 ya. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Oke. Jadi seperti ini S2-nya. Nah, maka anggotanya karena ditanya ordo itu kan banyaknya anggota, banyaknya elemen. Berarti ya n faktorial berarti 2 ya, yang mana saja. Nah, otomatis karena dia S2 berarti baris pertamanya jika kita buat dalam bentuk matriks, maka dia 1 2. Ini juga gitu 1 2. Jadi kita lihat aja baris keduanya yang karena ordernya 2 berarti kita lihat bentuk apa saja ya. Yang pertama bentuk dia sendiri, 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2. Kemudian 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1. Selain itu kan tidak ada lagi karena kita melihat ke ordo grup ada 2. Jadi kemungkinan pemetaannya itu ada 2 macam ya. Nah, jadi ibaratnya karena ini fungsi bijektif ya. Mungkin saya bisa ilustrasikan seperti ini. Ini ada sebuah himpunan ya, misalnya ini ya. Ini kan diagram ya. Oke. Nah, ini hasil A, ini A-nya, ini A aksenya lah pemetaan. Jadi kalau kita katakan ini 1, ini 2 ya. Ini juga 1, ini 2. Artinya apa? Ketika ini matriks 1 2 ini berarti 1 dipetakan ke 1. Ya udah terhadap dia sendiri ya. 1 dipetakan terhadap 1 gitu kan. Nah, kemudian 2 dipetakan terhadap 2. Nah, itu untuk yang ini ya. Nah, ini penulisan secara matriks, tapi kalau kita buat dalam sebuah himpunan seperti ini ya. Nah, sebuah fungsi ya. Nah, jadi ada daerah asal dan ada daerah lawan ya, domain. Kemudian kalau ini 1 dipetakan kedua. Nah, jadi kita bisa buat saya bentuk satu lagi seperti ini ya. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Oke. Berarti 1 dipetakan ke 2 berarti ke sini, sedangkan 2 dipetakan ke 1 ya. Nah, itu kalau kita buat dalam sebuah fungsi menggunakan ini ya. Jadi seperti itu. Oke. Baik, jadi kita akan melihat contoh 4.9 ya. Untuk ordo grupnya itu 3 faktorial, itu sama dengan 6, berarti 3 kali 2 kali 1. Kemudian S3 itu karena 6, berarti kita misalkan dari alfa 0 sampai beta 3. Jadi ada 6 bentuk ya. Ini adalah berdasarkan definisi ini bentuk dari grup permutasi. Kita menggunakan simbol matriks ya, menggunakan matriks. Jadi baris pertama itu menyatakan S3, berarti dimulai dari 1, 2 sampai 3. Kalau dia 4 berarti sampai 4 ya. Jadi baris pertama semua sama, baris kedua itu pemetaannya ya, polanya yang berbeda-beda sampai bentuknya ada 6 macam. Karena order dari grup tadi anggotanya adalah 6 ya. Jadi untuk menyelesaikan ini, untuk memudahkan kita menggunakan tabel Cayley ya. Nah, jadi di tabel Cayley ini
Ini kita komposisikan ya, karena grup permutasi itu kan dia di bawah komposisi fungsi. Nah, jadi hasilnya seperti yang ada pada tabel ya. Namun saya akan memberikan satu contoh kenapa hasilnya seperti ini ya. Saya ambil contoh misalkan alfa 1 bundaran alfa 1, maka hasilnya di sini alfa 2. Oke, kita akan melihat ya. Kita contohkan alfa 1 ya, bundaran alfa 1 sama dengan ya. Saya hapus dulu. Oke. Alfa 1 bundaran alfa 1 sama dengan alfa 2. Nah, ini dia ya. Kita akan coba. Nah, jadi alfa 1 bundaran alfa 1 ya, kalau kita tuliskan itu adalah alfa 1 ya kan. Nah, kemudian alfa 1 ya, buka kurung, dimulai dari 1 dulu. Oke, 1 sama dengan berapa gitu ya. Karena pada komposisi fungsi kan yang kita operasikan itu kan yang terakhir dulu ya, yang suku terakhir, fungsi terakhir ya. Jadi di sini alfa 1 bundaran alfa 1 berarti ketika kita fungsikan, nah itu seperti yang simbol yang lalu bahwa alfa 1 bundaran alfa 1 buka kurung I. Nah, jadi I di sini dimulai dari 1, 2, dan 3 ya. Jadi kalau secara umum kita buatnya seperti ini. Alfa in ya. Bundaran alfa in ya, buka kurung I. Oke. Nah, seperti ini. Jadi I di sini ya. I di sini itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kenapa 3? Karena 3 S3. Oke ya. Jadi kita coba ini tetap alfa 1. Oke, berarti hasil dari alfa 1 1. Kita lihat yang alfa 1. Nah, ini dia alfa 1 ya. Alfa 1. Kemudian kita lihat yang 1. Nah, 1 dipetakan ke berapa? 2. Maka hasilnya di sini kita tuliskan 2. Oke, sama dengan lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi alfa 1. Nah, alfa 1 yang 2 ya. Kita lihat baris pertama, alfa 1 yang 2. 2 itu ternyata dipetakan ke 3. Maka hasilnya itu adalah 3. Nah, seperti itu sahabat sharing ilmu ya. Kemudian kita lanjut alfa 1 ya. Kemudian alfa 1 dikalikan 2. Tadi kan sudah 1, sekarang 2. Maka hasilnya alfa 1 bundaran. Nah, komposisi fungsi ya, buka kurung. Alfa 1 2. Berarti kita lihat alfa 1 yang 2 ternyata dia dipetakan ke 3. Maka kita buat di sini 3. Nah, maka hasilnya berapa? Nah, alfa 1 3. Yang 3 ternyata ini dia kan, alfa 1 3. Kita lihat yang matriknya yang alfa 1. Yang 3, angka 3. Angka 3 ini dipetakan ke mana? 1. Maka hasilnya 1. Kemudian kita cari satu lagi. Karena kan S3 berarti sampai 3. Alfa 1 buka kurung alfa 1. Nah, yang ini 3. Nah, jadi kalau kita buat alfa 1, berarti kita lihat fungsi ini alfa 1 3. Alfa 1 di sini 3. Ternyata 3 itu dipetakan ke 1. Maka kita buat di sini 1. Kemudian kita lihat lagi ke alfa 1-nya. Yang hasilnya 1. Nah, alfa 1 1. Ternyata 1 dipetakan ke 2. Maka hasilnya 2. Jadi ketika kita dituliskan hasil komposisinya, maka hasilnya adalah baris pertama itu tetap 1, 2, 3. Kalau yang 1, tadi kan kita mencari 1, maka ini dia. Ini 1 ya, tadi kita cari, maka hasilnya 3. Berarti 1 ke 3. Oke. 1 ke 3, kemudian 2. 2 kemana? 2 ke 1 ya. Berarti 2 ke 1. Kemudian yang ketiga yang mana? Berarti 3 ini ke 2, hasilnya 2. Oke, jadi seperti ini sahabat sharing ilmu. Kita lihat sekarang 1, 2, 3 yang polanya 3, 1, 2. Nah, ternyata yang polanya 3, 1, 2 adalah alfa 2. Berarti matrik ini sama dengan alfa 2. Nah, sehingga makanya bundaran alfa 1 dikomposisikan atau bundaran dengan alfa 1, maka hasilnya alfa 2.
Jadi seperti itu sahabat sharing ilmu. Baik, dengan cara yang sama bisa kita coba ya, sehingga hasilnya seperti yang ada pada tabel keylist berikut ini ya. Kita akan lanjut ke bagian definisi 4.8. Bila A1, A2 sampai AR adalah unsur-unsur yang berbeda dari 1 sampai N. Permutasi dari Pi anggota Sn yang didefinisikan oleh ya Pi A1 sama dengan A2, Pi A2 sama dengan A3, dan seterusnya sampai Pi A R kurang 1 sama dengan AR ya. Dan Pi X sama dengan X bila X itu bukan anggota dari A1, A2 sampai AR disebut suatu siklus dari R unsur atau siklus dari R. Jadi dari definisi tersebut ya, kita perhatikan nilai dari N tak muncul dalam notasi siklus. Nah, ini lebih ke penulisannya ya. Jadi ada dua versi nanti penulisannya. Nah, ini berdasarkan definisi 4.8 ya. Maknanya seperti ini. Jika misalkan 1 2 3 4 ya. Ini S4 ya. Jadi ketika baris keduanya 2 4 1 3. Jadi bentuk ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, jadi polanya itu adalah ini sama dengan 1 ke 2. Nah, artinya boleh seperti ini kita tuliskan, boleh juga seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan makna dari sini. Ini 1 2 4 3 itu maksudnya seperti ini. 1 ke 2. Oke, makanya di sini 1 ke 2 ya. Kemudian 2 ke 4. Nah, makanya 2 ke 4 ya. Kemudian 4 ke 3. Oke. Makanya di sini 4 dipetakan ke 3. Kemudian dia akan balik ke semula ya. 3 ini akan dipetakan ke 1. Nah, jadi dari 4 ke 3 berarti 3 ke 1. Nah, jadi 3 ke 1. Jadi siklusnya seperti ini ya. Nah, kemudian contoh yang S6. 1 2 3 4 5 6 ya. Baris keduanya 2 4 6 5 3 1. Kalau kita buat seperti ini ya. Nah, maka siklusnya ini adalah 1 ke 2. Oke, 1 ke 2 seperti ini. Nah, kemudian dari 2 ke 4. Oke, kita lihat berarti 2 di bawahnya 4 dipetakan ya. Kemudian 4 ke 5. Nah, berarti 4 ke 5 ya. Kemudian 5 ke 3. Nah, berarti 5, ini 5 yang baris pertama, berarti 5 itu dipetakan ke 3 karena tadi dari 5 ke 3 ya. Berarti dari 3 ke 6. Nah, kita lihat 3 ke 6. Berarti 6 ini balik lagi ke pertama. Berarti 6 baliknya ke 1. Nah, jadi seperti itu ya sahabat sharing ilmu. Nah, begitu juga yang ini. Nah, ini yang bagian ini tetap S6 tapi ini siklus 3 ya. Kalau ini siklus 4. Siklus 4 itu berarti ada 4 siklus ya. Tadi ini 1 siklus pertama, ini 2, kemudian 3 balik lagi ke 4. Ini gitu juga. 1 ke 2 1, 2 ke 4 2, 4 ke 5 3, 5 ke 3 4, 3 ke 6 5 ya. 6 ke 1 berarti 6 siklus. Kalau ini siklus ketiga. Nah, siklus ketiga berarti 2 ke 6 ya. 2 ke 6. Nah, jadi boleh dibuat tanda panah seperti ini ya. 2 ke 6 berarti ini 2 ke 6 ya, dipetakan ke 6. Kemudian 6 ke 5 ya. Boleh dibuat tanda panah biar tahu arahnya. Berarti 6 ke 5. Nah, 6 ke 5. Oke. Ini sampai siklus ketiga ya. Berarti ini dua siklus tadi. 2 ke 6 siklus pertama, 6 ke 5 siklus kedua. Berarti siklus ketiganya 5 ke 2. Oke, ini 5 ke 2. Mana 5? 5 ke 2. Ya. Berarti ini siklus ketiga. Ingat, yang tidak ada di dalam ini berarti ada karena ini 3 siklus ya, seharusnya kan ada 6 siklus seperti yang pertama tadi karena ini S6, maka siklus yang lain ya yang tidak tertulis yang tidak ada dalam siklus ini berarti 3 siklus yang lagi itu dia memetakan ke dia sendiri. Nah, berarti yang mana yang dipetakan ke sendiri? Berarti kalau 1 berarti kan tidak ada dalam siklus ini, berarti dia 1 ke 1. Kemudian apalagi 3 ke 3. Kemudian satu lagi 4 ke 4. Berarti yang tidak ada itu memetakan ke dirinya sendiri. Jadi seperti itu sahabat sharing ilmu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi diulang-ulang kembali supaya paham ya sahabat sharing ilmu ya. Kemudian kita lihat yang ini. Contoh 4.10 ya. Tuliskan
pi, nah 1, 3, 4, 2, kemudian rho ya 1, 3, kemudian serta theta 1, 2, bundaran 3, 4 ya sebagai permutasi dalam S4. Hitunglah pi bundaran rho bundaran theta ya dioperasikan dengan 3 komposisi fungsi. Jadi pertama kita buat dulu pi 1, 3, 4, 2. Nah, makanya bentuk yang ini berdasarkan definisi 4.8 tadi. Jadi bentuk ini untuk memudahkan kita buat dalam bentuk matriks. Jadi bentuk ini kita lihat terus apa yang harus kita buat ya. Jadi kita lihat dari 1 ke 3. Artinya gini, ketika ini S4 berarti sahabat sharing ilmu langsung membuat dalam bentuk matriks baris pertama itu dari 1 sampai 4. Nah, kemudian baris kedua kita lihat siklus ini. Berarti 1 ke 3 ya. 1 ke 3 berarti 1 ke 3. Kemudian 3 ke 4. Nah, berarti 3 ke 4. Berarti 4 ke 2. Nah, berarti 4 di bawahnya 2. Kemudian balik lagi 2 ke 1. Berarti 2 ke 1. Nah, jadi seperti itu ya sahabat sharing ilmu. Ini ada 4 siklus. Kemudian row, yang row 1, 3 berarti kita tetap baris pertama kita buat dulu 1 sampai 4. Kemudian ini 1 ke 3. Ini hanya 2 siklus, 1 ke 3 ini ya. Kemudian balik lagi dia 3 ke 1. Nah, berarti 3 ke 1. Nah, berarti 2 dan 4 itu dia memetakan ke dirinya sendiri. Jadi 2 ke 2, 4 ke 4. Ya, jadi kalau tidak ada misalnya ini hanya 2 siklus, berarti siklus yang lain itu tidak tuliskan lagi, tapi dia kembali ke dirinya sendiri ya. Baik, jadi untuk theta ini ya 1, 2, bundaran 3, 4. Jadi kita buat dulu matriksnya ya. Matriksnya berarti untuk 1 ke 2 ya dan 2 ke 1. Berarti ini 2 siklus ya. Berarti 1 ke 2 berarti 2 ke 1. Sedangkan 3 dan 4 itu berarti dipetakan terhadap dirinya sendiri. Begitu juga dengan 3 dan 4, 2 siklus juga 3 ke 4. Nah, ini bisa kita lihat 3 ke 4, kemudian balik 4 ke 3. Oke. Kemudian yang ini tetap dipetakan ke dirinya sendiri karena tidak ada di dalam bentuk penulisan simbol seperti ini. Berarti kalau dia tidak ada, maka dia dipetakan ke dirinya sendiri 1 ke 1, 2 ke 2. Kemudian kita komposisikan ya. Jadi untuk melakukan komposisi fungsi ya, maka kita kita lihat adalah fungsi yang terakhir ya, matriks terakhir. Untuk komposisi fungsi selalu proses pengerjaannya adalah fungsi yang terakhir. Jadi kita lihat di sini, kita tuliskan dulu 1, 2, 3, 4 hasilnya. Maka kita lihat dulu yang pertama 1 ya. Nah, berarti 1, nah, kita lihat yang 1. 1 itu berarti 1. Nah, kita lihat posisi 1 di bagian fungsi ini. Berarti kalau 1 berarti 2. Oke, maka jawabannya adalah 2. Jadi seperti itu ya sahabat sharing ilmu. Kemudian 2. Nah, 2 berarti ke 2. Nah, kita lihat yang 2. Ini kita kotakin dulu. Oke. 2 berarti 2. Nah, di sebelah sini kita lihat yang 2. 2 yang mana? Ini dia. Oke. Maka 2 hasilnya apa? 1. Maka kita tuliskan 1. Seperti itu ya. Kemudian 3. Nah, kemudian 3 itu berarti 4. Kita lihat di sebelah sini yang 4. Berarti kalau dia 4 ya, nah ini 4, maka fungsinya dipetakan ke 4. Berarti 4 ya. Kemudian yang terakhir adalah 4. Kalau 4 berarti fungsi yang dipetakan ke 3. Kemudian kita lihat ke sebelah sini berarti 3 ke 3. Nah, ini dia. Berarti 3 ke 3. Nah, jadi 3 hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Sehingga pertanyaan tadi adalah hitunglah pi bundaran rho bundaran theta. Nah, jadi pi tadi ini substitusikan ke sini, kemudian komposisi rho-nya ini ya kita tuliskan kembali ya. Kemudian theta hasil ini ya kita tuliskan kembali. Nah, karena ini adalah 3 bentuk fungsi ya. Maka selalu karena ini komposisi fungsi, maka kerjakan dulu yang terakhir dulu ya. Mulai dari sini dulu. Kita lihat 1 ya. 1 kemana? 2 ya. Kita lihat sebelah sini 2. 2 itu berarti ke 2 ya. Nah, sebelah sini 2 itu berarti ke 2. Nah, berarti lihat lagi yang sebelah sini yang angka 2. Nah, berarti hasilnya 1. Maka 1 dipetakan ke 1. Oke. Kemudian kita lihat yang 2 ya. Oke, kita ganti ini. Nah, kalau 2 ini, nah ini 2 ya. 2 itu berarti dipetakan ke 1. Oke, kita lihat 1 di bagian ini. Nah, ini 1 dia. Ini 1 ya.
Berarti 1 berarti 3. Oke, 3 kita lihat lagi ke sini. Angka 3 dia dipetakan kemana? Ke 4. Maka hasilnya tak adalah 4. Oke, tadi ini 1, ini 4. Kita lihat yang ketiga. Mulai dari sini lagi. 3 berarti ke 4 ya. Nah, 3 ke 4. Berarti sebelah sini 4 ke 4. Nah, 4 ke 4. Kemudian lihat lagi sini 4. 4 di sini kemana? Ke 2 dipetakan. Berarti hasilnya 2. Oke. Satu lagi 4. Nah, berarti 4 ke 3. Kita lihat ke sini. 3-nya dipetakan kemana? Ke 1. Oke. 1 kemana? Nah, ini kita lihat 1 di sini. Ternyata 1 adalah 3. Oke. Maka hasil komposisi fungsinya seperti ini ya dalam bentuk matrik. Kalau kita sederhanakan dalam bentuk siklus, maka kalau 1 ke 1 kita tidak perlu tuliskan sendiri karena dia dipetakan ke dirinya sendiri. Berarti yang berbeda dari itu kita tuliskan. Berarti 2 ke 4. Makanya kita tuliskan 2 ke 4 ya. Kemudian 4 ke 3. Oke. Nah, karena ini 4 ke 3, kemudian balik lagi 3 ke 2. Ini 3 ke 2. Maka penulisannya adalah 2 4 3. Jadi seperti itu ya sahabat sharing ilmu. Nah, jadi memang komposisi fungsi ini seperti fungsi. Jadi memang Anda bisa membuat dalam bentuk matrik. Kenapa? Karena kita ikuti definisi ya. Nah, kalau misalnya ke dalam fungsi, karena ini kan definisinya adalah fungsi bijektif dan fungsi pada atau fungsi orto. Jadi seperti itu saja. Semoga bisa dipahami dengan baik, diulang-ulang kembali ya. Itu saja untuk grup permutasi ya. Kita jumpa lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.